Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gesti Nadila, saya moderator pada agenda sore hari ini mengenai dengan tema kupas tuntas aspek hukum agraria. Saya akan membacakan rules pada agenda sore hari ini, yaitu peserta diwajibkan menyalakan kamera, mematikan mikrofon pada saat narasumber berbicara. Materi akan diberikan kurang lebih sekitar 50 menit mungkin ya Pak. Kemudian setelah materi selesai baru ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan untuk menyalakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Oke, langsung saja. Saya akan membacakan CV dari narasumber. Nama Rahmat Ramadhani, SHMH. Beliau merupakan advokat sekaligus dosen tetap di Universitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU. Lulusan S1 FH UMSU dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bengkulu. Untuk saat ini beliau sering menulis di surat kabar dan menulis di beberapa judul buku, yaitu catatan kecil seputar hukum Indonesia, kejahatan terhadap tanah, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Bapak Rahmat Ramadhani, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ini beberapa regulasi yang dijadikan sebagai sumber hukum atau pengaturan hukum terkait dengan pendaftaran tanah. Dan pada perkembangannya sudah banyak pembaharuan atau bukan dicabut tapi di perubahan ya di PMNA 397 itu. Termasuklah di dalamnya pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Itu juga merupakan pembaharuan dari 397. Pendaftaran tanah elektronik atau sertifikat elektronik itu juga pembaharuan dari 397. Nah, PP 128 ini yang belum diperbaharui ini adalah tarif layanan yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ini bentuk-bentuk dari tahapan, tujuan, dan ada di pasal 19. Kita lanjut saja, mungkin nanti di diskusi bisa berkembang ya. Nah, pengertian pendaftaran tanah itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus bersambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian yuridis, data fisik, dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar. Jadi singkatnya gini lah, maksudnya dari pasal 1 ayat 1 PP 24 ini. Pendaftaran tanah itu kegiatan meregister bidang tanah ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Siapa pemerintah? Di PP 60 tegas disebutkan di sana adalah jawatan pertanahan yang kemudian menjelma menjadi masih bergabung di Kementerian Dalam Negeri masa itu Direktorat Jenderal Pertanahan, lalu berkembang lagi menjadi Menteri Agraria / Kepala BPN. Lalu di masa pemerintah siapa ya, saya lupa, Pak siapa ya, kalau nggak salah saya di zaman Presiden Pak Abdurrahman Wahid itu dirubah menjadi Badan Pertanahan Nasional di tahun 2006, tambah nomenklaturnya di belakangnya ada RI Republik Indonesia. Lalu di tahun 2014 ya, itu muncullah atau menjadi kembali dia menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dilebur dengan tata ruangnya dari Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu yang melakukan itu yang menjadi title kata pemerintah secara terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya adalah Badan Pertanahan Nasional. Jadi di dalam kegiatan pendaftaran tanah itu ada mulai pengukuran, pengumpulan data fisik tadi itu, pengukuran, batasnya, luasnya, ajas kontradiktori limitasinya gitu. Lalu ada pengumpulan data dan pengolahan data yuridis, ini ALASA,
riwayat tanahnya, kemudian aspek-aspek penguat seperti tidak ada komplain atau sanggahan, dan seterusnya, sampai dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Jadi rangkaian-rangkaian kegiatannya itulah yang dimaksud di pasal 4 ayat 1 ini secara sederhana. Penjelasannya ada di slide berikutnya, next. Sederhana, ya. Semestinya pendaftaran tanah itu prosedurnya mudah dipahami, ya, tidak berbelit-belit, dan alhamdulillah institusi BPN sebagai penerima mandatori untuk pendaftaran tanah ini sepertinya ya sudah mulai berbenah dengan isu-isu atau program-program JI ya, zona integritas. Nah, ini juga membantu ajas sederhana ini dapat terlaksana dengan baik dalam pendaftaran tanah di BPN itu. Meskipun tadi ya saya sebut pendaftaran tanah itu dengan sistem yang kita Indonesia terapkan saat ini, secara bertendensi positif itu, kata aman ini masih dalam tanda petik harus ditingkatkan. Kenapa? Mafia tanah bisa membobol melakukan peralihan atas tanah tanpa sepengetahuan si pemilik tanah. Bayangin, berarti kan sudah sudah tersusun rapi jaringan-jaringan itu, sehingga ajas aman ini masih perlu ditingkatkan dalam proses pendaftaran tanah. Apalagi diluncurkannya program sertifikat elektronik. Nah, ini kata atau ajas aman ini mesti dipertegas untuk tercipta jaminan kepastian hukum si subjek hak. Terjangkau. Nah, walau alam bisawah, silakan Bapak Ibu yang punya pengalaman nanti kita bisa share ya. Terjangkaunya ini relatif saya kira, tapi ini ajas yang semestinya diterapkan di dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Nah, ini kalau bicara institusi ya, lagi-lagi zona integritas yang dibangun atau digagas di masing-masing kantor pertanahan saat ini menjadikan ajas terjangkau ini lebih nyata, tidak hanya isapan jempol. Kenapa? Jangan gunakan calo, misalkan pakai calo harusnya biaya 50.000 menjadi 500.000 misalkan gitu, dan seterusnya. Jadi ajas terjangkau ini tidak begitu tidak begitu dapat direalisasikan dengan baik. Dan di sekedar informasi di PP 128 itu, kalau saya tidak silap, saya pernah menulis salah satu manuver terbarunya pemerintah adalah sertifikat gratis bagi masyarakat tidak mampu. Tapi di PP 128 itu memberikan peluang bagi yang tidak mampu dengan catatan bla 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 syarat tertentu untuk sertifikatnya dapat dilaksanakan. Nah, ini sejalan dengan ajas terjangkau ini. Punten Pak, 1 menit lagi. Boleh. Ya. Kalau begitu kita langsung saja ke masalah agrek kontemporer museum, bisa dilihat.